Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desa Kembang Kuning, kami ingin menampilkan hasil video wawancara mengenai sejarah masuknya Islam ke Desa Kembang Kuning. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alifah Syabina Kohar. Nama saya Nurul Sipa Ramadhani. Nama saya Sri Hasibuan. Nama saya Titi Aisyah. Nama saya Juliana Sari Dewi. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMK Bina Teknika Cilengsi diberi tugas sejarah tentang masuk Islamnya ke Desa Kembang Kuning. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Pak Abdul Manap. Pak Abdul Manap selaku orang yang tahu sejarah Islam di sini. Baik, kami di sini akan bertanya kepada Pak Ustadz Abdul Manaf. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, Bapak di sini orang sini apa Asli. pendatang? Oh, asli. Apakah Bapak tahu sejarah singkat masuk Islam ke Kembang Kuning? Mungkin secara singkat masuknya Islam Kembang Kuning awalnya ada beberapa kiai dari luar masuk ke sini mengajar pengajian mingguan, kemudian sehariahan, dan dengan bergesernya waktu penduduk sini juga anak-anaknya atau mungkin generasi berikutnya cucu mereka mengirim anak-anaknya ke pesantren keluar. Jadi dengan begitu secara singkat yang awalnya di pemuka agama dari luar, tapi kemudian anak-anak sini juga mencari keluar. Berjalan alhamdulillah seperti ini. Yang dulunya mungkin perkembangan Islam mungkin berjamaah masih istilahnya baru maghrib bisa subuh, tapi kemudian semakin berkembangnya ke sini 5 waktu semuanya terisi, termasuk juga pengajian di setiap masjid, musola, kemudian majlis taklim juga alhamdulillah cukup maju. Kira-kira tahun berapa Bapak mulai mengembangkan ini majelis tempat mengaji? Kalau tempat ngaji di sini tahun berapa ya? Tahun 1976 kalau nggak salah. Kemudian buka Madrasah Diniyah tahun 1979. Tapi dengan bergesernya waktu, kondisi juga kurang memungkinkan untuk itu, dan sekarang dibuka dari tahun 2005 dibuka Madrasah Ibtidaiyah, dibuka juga TK. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar. Pertanyaan yang selanjutnya, melalui media apa Islam disebarkan? Kira-kira di tempat ini Madrasah Ibtidaiyah ini. Barangkali secara alami saja ya. Karena ya istilahnya kan dari awal, kalau sekarang udah berkembang seperti ini. Kalau dulu belum seperti ini, ya secara alami aja. Istilah kata begini, ada juga seorang pemuka agama bertanya, punya modal apa? Bapak mau buka Madrasah Ibtidaiyah. Secara umum saya tidak punya modal apa-apa, tapi saya punya kedekatan dengan masyarakat. Orang itu menjawab, bagus, gitu.
Kebetulan waktu itu Bapak juga sedang membangun. Orang itu bilang, membangun Pak? Iya, membangun berat ya. Tapi seberat-beratnya membangun, kalau kita punya duit, dan duit itu bisa dicari. Sekalipun kita tidak punya, yang penting kita bisa, katakanlah, dari mulut ke mulut, kita ngomong, kita ketemu orang, saya sedang membangun, butuh semen 1, padahal butuhnya banyak. Tapi ketemu orang, berapa? 1. Karena kalau dengar banyak, orang merasa berat. Tapi kalau dengar 1 berapa? Waktu itu kan lebih kurang 25.000. Ternyata orang itu ngasih. Dan kemudian orang itu juga ngomong lagi, sesusah sudah membangun, tapi ini bisa terlaksana, lebih susah lagi mengisinya. Kembali ke perkataan tadi, punya modal kedekatan dengan masyarakat, itu yang paling tepat Pak. Kita membangun bisa dengan istilah ilmu rayap ya, sedikit demi sedikit bisa selesai gitu. Tapi tanpa kedekatan dengan masyarakat sulit kayaknya. Mungkin hanya bangunan yang bisa terwujud tanpa isi. Tapi dengan modal itu, dengan modal semangat, kenyataannya tadi dari mulut ke mulut, butuh ini, dan ternyata alhamdulillah bisa berkembang. Pertanyaan. Apalagi? Pertanyaan yang selanjutnya, tradisi apa yang masih ada sampai saat ini? Kayak di tempat ini ngadain Maulid Nabi gak? Maulid Nabi pakai ya marhaba biasa, yasinan pakai. Karena secara umum dari orang tua kita dulu hingga sekarang pakai itu. Maulid Nabi, manakib, Tuhan saya juga pakai. Karena memang masyarakatnya seperti itu. Terima kasih Pak atas jawaban yang Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila pertanyaan saya ada yang kurang jelas atau perkataan saya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu pemakaman umum di Desa Kembang Kuning yang cukup luas. Masjid Jami Al-Barakah adalah salah satu masjid yang berada di Desa Kembang Kuning. Masjid Al-Barakah ini sangat terjaga kebersihannya. Area masjid ini juga cukup luas, jadi sangat nyaman untuk beribadah. Selain itu juga, Masjid Al-Barakah ini sangat aktif digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah dan sholat lain-lainnya seperti sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan Adha. Kesimpulan dari video sejarah masuknya Islam ke Desa Kembang Kuning adalah kita jadi mengetahui sejarah singkat agama Islam masuk ke wilayah Desa Kembang Kuning sekitar tahun 1930 dan mulai tersebar atau dikembangkan sekitar tahun 1970. Dan kita juga mengenal tentang tradisi-tradisi Islam yang masih dikembangkan hingga saat ini. Baik teman-teman, di sini kita berada di Masjid Jami Al-Barakah Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning. Ayo kita lihat di sini.